memanfaatkan pekarangan rumah dengan budidaya ikan nila merah. Tujuannya yaitu memberikan pengenalan pada kegiatan pertanian dalam arti luas khususnya pada bidang perikanan dari hulu sampai hilir dan mengandung 3 aspek yaitu aspek lahan, aspek budidaya, dan aspek sosial ekonomi. Selamat pagi, perkenalkan saya Tarifah Maharani. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenal lebih jauh tentang pertanian di Desa Karaan. Di sini saya sudah bersama dengan responden saya yaitu Bapak Ferry Santoni yang merupakan salah satu warga di Desa Karaan dan merupakan sarjana pertanian yang tidak hanya menggunakan ilmunya untuk dirinya sendiri, tapi juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menjadi pegawai negeri Dinas Pertanian. Nantinya juga Mbak Ferry akan menjelaskan tentang budidaya perikanan khususnya pada ikan nila merah yang menjadi usaha sampingan untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya. Selamat pagi Pak Ferry Santoni. Baiklah, mari kita mulai wawancara pada kali ini. Yang pertama yaitu pada aspek lahan. Aspek lahan di daerah Bapak itu seperti apa ya Pak? Ya, selamat pagi menjelang siang. Saya akan menjelaskan usaha kami yaitu usaha yang sifatnya diversifikasi dari keterbatasan lahan. Adapun usaha pertanian yaitu tanaman buah, alpukat dan mangga. Adapun usaha lainnya yaitu perikanan, usaha ikan nila merah untuk konsumsi. Sedangkan aspek lingkungannya juga mendukung irigasi lancar. Sedangkan dataran memang dataran DPL, dataran rendah. Terus yang lainnya dari sisi alam potensi bencana tidak ada, aman karena daerah dataran rendah. Terima kasih atas penjelasan dari aspek lahannya. Selanjutnya yaitu aspek budidaya perikanan. Itu bagaimana ya Pak? Kita berusaha membudidayakan ikan konsumsi yaitu ikan nila merah. Jadi kita tidak memelihara dari kecil. Kita beli dari bobot 1 kilo isi 10. Nanti kita besarkan dalam tempo waktu 4 bulan itu sampai nanti ditimbang dalam rangka panennya itu sampai ke bobot 1 kilo isi 5. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan, satu dalam hal pemeliharaan kita harus rutin selain irigasi yang lancar, pakannya kita menggunakan pakan pabrik pelet. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi dan sore dengan takaran yang sudah ditentukan. Yang lainnya mudah sekali, kadang-kadang kalau ikan kadang-kadang dikasih hijauan, ada tanaman-tanaman apa diberikan, sehingga untuk tambahan aja itu siang hari sampai ke umur menjelang ke 5 bulan itu pakan terputin itu, sehingga bobot yang dikehendaki akan tercapai. Adapun pada saat kita panen di saat-saat umur 4 atau 5 bulan itu bobot ikan yang kita panen udah mencapai 1 kilo isi 4 atau 5. Dengan kisaran harga pengalaman yang kemarin kita laku 1 kilo 30.000. Dan adapun pembeli datang sendiri yaitu bakul, datang ke rumah dipanen sendiri, ditimbang sendiri. Untuk selanjutnya kita melakukan sterilisasi kolam lagi, jadi disedot, dikeringkan, dikapur untuk pemeliharaan pembesaran ikan nila yang selanjutnya. Begitulah rutinnya setiap hari pemeliharaan ikan atau budidaya ikan konsumsi. Sangat prospek untuk dikembangkan. Terima kasih atas penjelasan dari aspek budidaya perikanan. Yang terakhir yaitu aspek sosial ekonomi. Aspek sosial ekonomi daerah Bapak itu seperti apa ya Pak? Adapun aktivitas yang kami lakukan punya dampak sosial dan ekonomi pada masyarakat lingkungan yang ada di dusun kami. Contoh, dengan adanya budidaya pembesaran ikan, banyak masyarakat yang ikut mencoba atau ikut membudidayakan ikan yang sama, walaupun prakteknya ada yang pembesaran, ada yang konsumsi. Sedangkan motivasi yang lainnya, pergerakan yang lainnya, ibu-ibu juga banyak yang usaha di industri di rumah-rumah. Contoh, ada yang usaha peyek, ada yang usaha bikin endok asin, ada pun yang usaha tanaman hias. Sehingga usaha kami pun punya dampak ke mereka. Adapun kultur budaya yang ada di sini memang harus ada motivasi yang real. Untuk agama di tempat kami nasional, tapi dominasi memang agama Islam. Terus untuk aktivitas yang lainnya memang aneka ragam kesenian juga ada di sini. Yang sering dibina itu, yang masih terselenggara itu kesenian jatilan, ada perkumpulan ketoprak dan yang lain-lainnya. Sehingga membuat masyarakat itu guyup rukun, mudah menggerakkannya. Yang penting kita bisa meneladani yang real, tidak hanya teori.
Terima kasih kepada Pak Ferry yang telah menjelaskannya secara lengkap. Ya, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 poin penting. Budidaya ikan nila merah itu mudah, tidak bergantung pada musim, risiko kegagalan yang kecil, dan target pasar yang menjanjikan. Jayalah perikanan, jayalah pertanian Indonesia. Sekian dan terima kasih.